Halo bro, ketemu lagi dengan Mimin di berita update terkini MotoGP. Tes pramusim MotoGP di Sepang menjadi ajang penting bagi tim dan pembalap untuk menemukan arah pengembangan motor mereka. Namun, bagi Marc Marquez, hari kedua tes ini tidak berjalan mulus. Pembalap baru Ducati Lenovo tersebut harus puas menempati posisi ke-14 dalam daftar catatan waktu. Sesuatu yang tidak biasa bagi seorang juara dunia 8 kali. Insiden yang menimpanya di tikungan 9 menjadi salah satu faktor yang menghambatnya dalam melakukan time attack. Saya mengalami kecelakaan di tikungan 9 yang merupakan tikungan paling lambat di sirkuit, ujar Marquez. Saya memasang ban baru untuk mendapatkan waktu terbaik, tetapi sayangnya saya terjatuh di tikungan tersebut. Meskipun insiden itu terjadi, Marquez tetap mampu menyelesaikan semua tugas yang telah direncanakan bersama tim Ducati. Fokus utama mereka adalah memahami aspek teknis motor, khususnya terkait mesin dan aerodinamika, untuk menghadapi musim 2025. Lalu, alasan apa lagi yang disampaikan Marc Marquez sehingga dia mengalami crash? Yuk kita bahas. Alasan pertama, Marc Marquez mengalami crash adalah pengujian komponen motor. Ducati dikenal sebagai tim yang sangat presisi dalam pengembangan teknologi. Mereka tidak ingin mengambil langkah terburu-buru dalam membuat keputusan besar, terutama menyangkut paket mesin dan aerodinamika. Marquez pun memahami pendekatan ini dan mencoba menyesuaikan diri. Kami menguji banyak hal hari ini, tapi saya pikir kami sudah memahami arah yang harus diambil. Tetapi besok kami perlu mengkonfirmasinya sekali lagi, kata Marquez. Ducati saat ini tengah mencari keseimbangan antara inovasi dan konservatisme. Mereka ingin memastikan bahwa perubahan yang dibuat akan memberikan hasil maksimal di musim mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan bakat Marquez semata, tetapi juga ingin menyusun strategi jangka panjang. Alasan kedua adalah tantangan dengan kru baru. Bergabung dengan tim baru tentu bukan hal yang mudah, terlebih bagi seorang pembalap yang sudah lama terbiasa dengan lingkungan yang berbeda. Marquez yang kini bergabung dengan Ducati setelah lama bersama Honda harus membangun kembali chemistry dengan mekanik serta insinyur tim barunya. Saya belum terlalu mengenal kru dengan baik karena mereka bekerja sepanjang hari, ujar Marquez. Saat saya berhenti, saya berbicara dengan para insinyur dan mereka harus mengubah sesuatu pada motor. Jadi kami tidak punya banyak waktu untuk berbicara satu sama lain. Meskipun demikian, Marquez merasa cukup nyaman dengan Marco Ramante, salah satu anggota timnya. Ia mengapresiasi cara kerja Ramante dalam merencanakan hari-harinya di tes pramusim ini. Namun, adaptasi penuh masih memerlukan waktu, terutama dalam membangun komunikasi yang solid dengan seluruh tim. Alasan ketiga Marquez mengalami crash adalah kondisi fisik. Selain tantangan teknis, Marquez juga mengalami kendala fisik selama tes di Sepang. Ia mengaku merasa tidak sehat dan tidak yakin apakah itu disebabkan oleh penyakit atau sekedar kurang tidur akibat jet lag. Hari ini saya merasa tidak enak badan, katanya. Saya tidak tahu apakah saya mulai sakit atau hanya kurang tidur. Jadi besok kita akan lihat, karena tadi malam saya hanya tidur 5 jam. Sebagai penonton MotoGP, saya melihat ini sebagai faktor yang patut diperhatikan. Marquez dikenal sebagai pembalap yang selalu mengandalkan kondisi fisik prima untuk bisa tampil agresif di lintasan. Jika masalah ini berlanjut, maka bisa berdampak pada performanya di sesi tes berikutnya dan bahkan di balapan pembuka musim ini. Sebagai penonton MotoGP yang sotoy, saya melihat bahwa adaptasi Marquez di Ducati akan menjadi salah satu cerita besar musim ini. Meskipun ia adalah pembalap berbakat dengan pengalaman luar biasa, proses transisi dari Honda ke Ducati bukanlah hal yang mudah. Honda dan Ducati memiliki filosofi pengembangan motor yang berbeda,
dan Marquez perlu menyesuaikan gaya balapnya agar bisa mendapatkan performa maksimal dari Desmosedici. Ducati sendiri memiliki keuntungan dengan keunggulan teknologinya. Tetapi pertanyaannya adalah, seberapa cepat Marquez bisa menemukan batas maksimal motor tersebut? Apakah ia bisa langsung bersaing dengan pembalap Ducati lainnya, seperti Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini? Atau justru perlu beberapa seri sebelum bisa tampil kompetitif? Melihat hasil tes di Sepang, jelas bahwa Marquez dan tim Ducati masih dalam tahap eksplorasi. Namun, jika ada satu hal yang pasti, hal itu adalah bahwa Marquez tidak pernah menyerah. Ia termasuk pembalap yang memiliki mentalitas pejuang dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk kembali ke papan atas. Musim 2025 akan menjadi ujian nyata bagi Marquez dan Ducati, dan kita akan melihat apakah kombinasi ini bisa menjadi ancaman serius bagi rival-rival mereka. Satu hal yang pasti, dunia MotoGP akan semakin menarik dengan hadirnya Marquez di atas motor Ducati. So, bagaimana menurut Anda? Apakah Marc Marquez bisa kembali tampil prima?